Baiklah, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semuanya apa kabar? Baik ya, kalau baik gini dong. Gini ya, Alhamdulillah baik semuanya, siap. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti acara webinar kali ini. Yang terhormat Bapak DPL, selaku dosen pembimbing lapangan KKN Bapak Wahyu Hairuzaman, dan Ketua KKN IKDR 199 Muhammad Jauhar Fanani, dan manitia semuanya, dan juga teman-teman peserta yang telah mengikuti acara seminar kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melangsungkan acara seminar pagi hari ini. Kedua, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada teman-teman semua. Selamat datang di acara seminar online strategi entrepreneurship dalam meningkatkan produktivitas pemuda di masa pandemi, di tengah pandemi COVID-19. Sebelum memulai acara seminar kali ini, perkenalkan nama saya Afifatul Munawarah, selaku moderator yang akan memandu berlangsungnya acara seminar. Nah, seminar kali ini kita akan menghadirkan narasumber. Beliau adalah salah satu penggiat Kudus, penggiat Kota Kudus. Saya bacakan kurikulum vitae-nya. Beliau adalah Mas Trianto R. Sutarjo, kelahiran Kudus 15 Juli. Pekerjaan beliau adalah CEO CV Seleksi Alam Muria, founder Sirup Parijoto Alamu, founder Seleksi Arti atau Art Indonesia, CEO founder Buya Rasa. Alamat beliau di Colo RT 1 RW 1, Dawe Kudus. Beliau merupakan salah satu alumni Sekolah Alam dan Lingkungan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengenal lebih lanjut narasumber kece kali ini, bisa hubungi beliau di IG-nya Trian_Sutarjo, ada juga Alamu_official, dan Seleksi Arti. Mutu beliau adalah, jangan bilang tidak bisa sebelum mencoba. Habiskanlah kuota kegagalanmu untuk mencapai kesuksesan dan bermimpilah di saat mata terbuka. Wow, luar biasa sekali ya mutu narasumber kita kali ini. Siap. Ya, sapa dulu narasumber kita, Mas Trian. Boleh di unmute. Ya, halo. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa baik ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Trian yang mau bergabung bersama kami. Ya, sama-sama. Ya, di sini kita bakalan diskusi online. Diskusinya kita santai-santai aja. Teman-teman di sana juga boleh rebahan, duduk, makan, minum, tapi sekali lagi ya, kalian harus unmute, oke? Sip. Ya. Oke. Sudah kenal Mas Trian tadi ya. Nah, untuk selanjutnya, Mas Trian akan menyampaikan materinya, dan teman-teman bisa menyimak. Nanti ada sesi pertanyaan. Kita buka 3 pertanyaan untuk Mas Trian, untuk bertanya kepada narasumber kita. Kemudian nanti kita bisa, kalau ada waktu lagi, kita bisa sharing-sharing. Nanti teman-teman mau sharing terkait apapun itu, entah itu kepemudaan, strategi, entrepreneur terutama ya, terus atau misalnya kita mau sharing-sharing apapun itulah nanti yang berkenaan dengan tema tentunya ya. Ya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Trian.
Oke, terima kasih Mbak Hafiz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya kepada kami untuk berbagi pengalaman mungkin ya, lebih tepatnya itu. Ya, berbagi pengalaman. Jadi sebelumnya tetap kita sapa dulu Bapak dosen pembimbing lapangan, Bapak Wahyu Khairus Yaman, yang tentunya kita semua menghormati dan masih banyak yang menguras pengalaman beliau juga. Dan yang saya hormati, saya sayangi Ketua KKN IKIDR 199, Mas Muhammad Jawar Fanani, dan segenap panitia satu kelompok, dan yang kami sayangi seluruh peserta, teman-teman entrepreneur maupun calon entrepreneur yang selalu tetap semangat. Tentunya yang saya sayangi dan saya cintai. Terima kasih. Ini kita santai saja mungkin, jadi tidak serius-serius amat lah. Santai saja. Oh ya, waktunya berapa Mbak Afif ini? Berapa jam? 10 jam kah? Atau? Wah, jangan Mas. Biarnya inti-inti nanti. Ya. Enggak mungkin. 15. Ya, 15 menit ya, kurang lebih ya. 15 menit. Cukup 15 menit, Mas. Ya, Atau dicukup-cukup ke. nanti di diskusi sharing-sharing seperti itu. Siap. Jadi menarik sekali untuk temanya. Awalnya saya agak bingung untuk tema itu. Cuma setelah saya membaca proposalnya, baru mengerti, oh ini maksudnya. Strategi entrepreneur dalam meningkatkan produktivitas pemuda di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah musibah global yang perlu kita ketahui. Tadi ada sudah ada pertanyaan tadi. Cuma langsung dibahas juga bagus. Kan pertanyaannya dari Mbak Jessica. Adakah sistem yang ada untuk mendukung tujuan Anda strategi entrepreneur dalam menekan produktivitas? Itu. Terus pertanyaan kedua, apakah wabah virus COVID-19 akan berakhir dalam waktu dekat? Yang pertama mungkin nanti kita ulas bersama. Yang pertanyaan kedua mungkin WHO aja belum bisa menjawab. Kita berdoa saja, karena ini musibah. Jadi musibah bukan hanya nasional, tapi ini internasional. Seluruh dunia ini menangis. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Mungkin yang terpenting adalah mengikuti protokol aturan pemerintah. Kalau dia tetap jaga jarak, bawa masker kalau keluar. Mungkin kalau di rumah tidak apa-apa. Tapi kalau keluar minimal pakai masker, itu yang terpenting. Jadi berdoa bareng-bareng. Ini saya ada sedikit tadi pagi, mungkin mulai jam 5, lembur buat PowerPoint kayaknya. Luar biasa sekali ya, Mas Trian. Coba, terlihat ya? Kelihatan ya? Ini tadi berusaha sebagus mungkin. Apa sih entrepreneur? Entrepreneur mungkin bilang wirausaha. Yang kita tahu entrepreneur wirausaha. Tapi lebih luasnya adalah entrepreneur adalah orang yang peduli, pandai, cerdas, membaca peluang. Kalau menurut saya itu. Orang yang peduli, cerdas, yang bisa membaca peluang dalam hal wirausaha. Dan setidaknya kita memutuskan bahwa berentrepreneur setidaknya bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama yang perlu dicatat bahwa jangan di otak kita itu bahwa entrepreneur itu ya kita berwirausaha biar mendapatkan uang. Iya, benar. Tapi dengan harapan-harapan yang berlebih, dengan kita
berwirausaha, nanti kayak di PHP ya, kayak harapan yang berlebih, itu nanti seandainya harapan itu tidak tercapai, nanti akan kecewa. Sama halnya berharap kepada si itu, dan mungkin karena si A-nya ternyata nggak ada respon, mungkin kita akan kecewa, bahkan sakit hati, bahkan putus asa. Tuh. Dan modal entrepreneur jelas, pertama adalah kemauan, itu yang jelas. Kemauan tanpa keberanian pun bukan entrepreneur. Gitu. Nah, ini langsung saya rangkum. Ini udah keren ya kayaknya ya. Keren Mas, luar biasa. Entrepreneur tidak lepas dari ada beberapa unsur, yaitu satu ide. Menciptakan ide produk, ataupun produk dalam hal ini bukan hanya produk olahan pangan, semua produk craft, kerajinan, ataupun produk IT, sekarang kan lagi tren-trennya IT, digital marketing, itu juga produk ide yang orisinil dan gila. Gila dalam hal ini bisa diartikan gali ide langsung aksi, bukan gila yang itu ya. Jadi gila itu kita konotasikan bahwa artinya itu positif. Jadi diawali dari ide itu. Dan yang kedua, tujuan. Tujuan, kuncinya ini, apa sih masalahnya? Apa sih masalah lingkungan kita? Apa sih masalah yang terjadi saat ini? Dan kita butuh solusinya. Mungkin solusi itu justru dari kita. Kita memposisikan, kalau entrepreneur itu memposisikan bahwa permasalahan ini saya yang bisa menyelesaikan. Itu yang terpenting. Jangan kayak ngekor, ngikuti aja. Oh ini kita ini terus kayak kumpul-kumpul gitu. Ya, kita coba ekstrim lah. Jadi permasalahan apa? Setidaknya di lingkungan sekitar itu yang terpenting tujuan itu. Jadi membidik solusi masalah, peduli perubahan sekitar, tidak begitu tertarik hanya dengan keuntungan materi. Jadi di awal tadi saya bilang bahwa entrepreneur, ya memang arahnya ke materi. Tapi jangan terlalu berharap di sana. Yang penting itu kebermanfaatannya dulu. Mindset, oh ya kalau Yayan paradigmanya itu ditata dulu ke arah sana. Nah, tidak begitu tertarik hanya dengan keuntungan materi. Karena kita, contoh yang saya alami ya. Dulu saya ngajak masyarakat untuk membuat produk, mengangkat potensi lokal di Muria, banyak sekali potensi lokal untuk olahan pangan. Tapi waktu itu untuk secara teori mungkin masyarakat belum tertarik. Tapi setelah kami membuat, kami mencotoni, masyarakat mulai larut-larut tertarik. Gitu. Otomatis merubah atau apa ya, paradigma masyarakat untuk berjiwa entrepreneur. Dan di kami sendiri sekarang juga awalnya kami lakukan sendiri, mulai produksi dan lain-lain untuk olahan sirup parijoto yang bermerek Alamu. Itu awalnya juga kami lakukan sendiri, kulaan sendiri, masak sendiri, jual sendiri. Tapi dalam perjalanan ternyata ada permasalahan yang harus diselesaikan, harus bagi tugas sesuai tupoksi masing-masing. Yang sekarang alhamdulillah sudah mempunyai karyawan yang secara langsung 6 orang. Kalau pandemi kemarin 10 orang. Ini ada pengurangan karena sudah new normal. 6 orang yang secara tidak langsung ya teman-teman agen reseller seperti itu. Jadi mungkin bahkan ratusan yang terlibat. Bukan di petani, belum di petaninya. Petaninya itu sudah ada berapa? Sekitar hampir 20 petani lah yang bermitra di Alamu. Jadi secara otomatis uang akan datang sendiri. Jadi nggak perlu kita ngoyo di situ. Kerja keras wajib. Tapi terlalu ngoyo bahwa motivasi kita hanya uang, kemungkinan untuk gagal ya, atau bukan gagal lah, kemungkinan untuk bertahan mungkin tidak begitu lama. Itu, mungkin itu tujuan. Nah, entrepreneur harus berani di risiko. Poin yang ketiga, resiko.
Ini biasanya yang ditakutkan teman-teman semua, khususnya teman-teman pemuda. Biasanya kalau wah entrepreneur gini nanti risikonya rugi, wah modalnya gimana, dan lain-lain. Itu juga permasalahan yang klasik. Saya dulu juga seperti itu. Jadi, yang saya bagian ini juga dari pengalaman pribadi bahwa saya dulu juga seperti itu. Takut rugi, takut gagal. Tadi di moto tadi kan jelas ya. Apa tadi motonya? Bahwa habiskanlah, salah satunya ya, habiskanlah kuota kegagalanmu. Katakanlah kita punya gagal 1 gelas, kalau mulai muda kita habiskan di setidaknya 50% gelas itu, tinggal 50% kegagalan kita untuk di saat kita sudah melakukan wirausaha. Sama halnya umur. Seandainya kita bisa ngitung umur, kita habiskan umur di masa muda, masa kuliah itu masa produktif loh. Masa sekolah juga masa produktif untuk ide-ide yang lebih gila, melebihi saya. Pasti. Tinggal kita berani enggak. Itu kita habiskan aja di awal. Rugi pasti. Kalau nggak mau rugi jangan jadi entrepreneur. Rugi itu kayak hitungan wajib hukumnya. Saya belum pernah melihat entrepreneur yang nggak rugi, yang nggak gagal. Justru malah kegagalan itu menjadi penyemangat. Menjadi bahwa kita, apa ya, kegagalan adalah proses belajar sih menurut saya. Jadi dengan kita gagal, karena jelas kalau kita beragama muslim jelas bahwa Allah itu tidak akan mencoba hambanya di batas kemampuannya. Itu jelas. Di batas kemampuan kita. Jadi kegagalan hari ini, mungkin ke depannya 1 tahun ke depan atau sebulan lagi mungkin itu ringan. Mungkin saat ini kita gagal di saat ini mungkin berat. Gitu. Tapi kalau kita sudah terlatih untuk mencari masalah di situ yang berisiko besar, itu ya secara otomatis nanti saat kita besar, yang entrepreneur itu yang susah bukan hanya mencari ide terus membuat produk atau apa loh ya. Yang susah itu mempertahankan perusahaan itu, sekecil apapun perusahaan itu yang paling susah. Sama halnya saya punya produk sirup parijoto, nyuruh orang beli, mungkin mereka akan beli. Pertama mungkin karena penasaran, kedua mungkin ikut-ikutan, atau ketiga mungkin mencoba karena berawal dari khasiat dan lain-lain. Tapi membuat dia beli lagi itu loh yang susah. Ini itu ada trik-trik strategi yang mungkin tidak di kelas ini, mungkin di kelas yang lain nanti bisa untuk mengulas itu. Jadi kita berentrepreneur jalan aja, yang penting jalan, risiko pasti. Terus yang paling yang keempat adalah sikap. Kita harus punya prinsip, idealis, namun tetap mengikuti perkembangan zaman. Jangan kaku-kaku ya, terlalu kaku amat. Idealis itu harus kita berprinsip profesional. Ojo preh dodolan sama halnya saya, mungkin punya kakak yang bakul ke saya, reseller ya. Jadi, preh kakakku terus enggak. Kakak untuk mitra bisnis bisa bisnis. Itu kita harus bisa membedakan di situ. Dibantu dengan manajemen pembukuan yang jelas. Itu mungkin teman-teman mahasiswa yang mungkin lebih pemuda sekarang sudah banyak contoh-contoh dari teman-teman sekitar saya yang mereka berani menjadi entrepreneur di tengah COVID-19. Ada yang awalnya belum melakukan entrepreneur sama sekali, ada yang mantan ojek, karena di Colo sendiri kan banyak emang pendapatan mereka dari wisata religi. Ada yang jualan konvensional di kios, ada yang ojek jasa ojek. Tapi karena adanya musibah pandemi, mereka ada yang banting setir, istilahnya. Banting setir ke arah entrepreneur. Kebetulan, ya itu tadi, yang terpenting adalah di saat pandemi kita kumpul siapa. Bukan saya nyuruh saat pandemi kalian harus kumpul-kumpul, enggak. Itu maksudnya. Sekarang kumpul lewat kayak gini juga bisa kok. Zoom, kayak acara webinar kayak gini. Jadi, dulu pernah kita diajari waktu kecil, kumpul lona wong kang sing soleh. Yang jadi soleh. Nek kumpul, nek pengen wangi, kumpul bakul minyak wangi. Ya kalau kalian ingin jadi entrepreneur, berkumpullah orang-orang yang berjiwa entrepreneur. Karena orang berjiwa entrepreneur pasti mendorong maju ke depan.
nggak mungkin untuk noleh kanan kiri. Diawali dari kumpul lah, berkumpulnya kita sering sharing lewat WA, kita buat WA grup, Zoom seperti ini. Mungkin hampir semua orang ini ya sudah punya lah untuk Android maupun iPhone atau apalah. Mungkin sekedar kumpul dengan protokol aturan-aturan negara yang kita harus patuhi. Ini saya memberi contoh sedikit. Ini ada beberapa produk dan toko lah. Jadi ini mereka berani menjadi entrepreneur. Mas harusnya banyak, cuma ini saya contohkan mungkin 6 ya, 7 ya. 7. Yang pertama adalah Mas Ridho. Mas Ridho itu kebetulan hampir ya beberapa kali ke sini sih, sering-sering sharing. Orang sekitar Colo, orang Kajar, ya ojek pelayan itu ada ojek pertolongan dari tengah bagi orang yang mencoba jalan kaki, yang ke Muria, yang mencoba jalan kaki, nanti kami sediakan jasa ojek yang mungkin tidak kuat bisa ojek turun. Nah, di saat pandemi juga merasakan dampak, dia awalnya membuat sirup jahe. Dulu sampingannya dia itu membuat sirup jahe istrinya. Di saat pandemi, dia membaca peluang pasar, yaitu membuat jelor, jahe kelor, dibuat sirup, dibuat kayak bubuk serbuk. Tahu sendiri bahwa Indonesia salah satu penghasil kelor terbesar yang kaya manfaatnya. Kelor sama saya aja terkenal kelor loh. Dunia itu tidak, nah itu terkenal kelor. Jadi jelor itu diambil dari kata jahe kelor yang merupakan produk inovasi dari yang sebelumnya sirup jahe saja, merespon pandemi, kemudian lahirlah produk sirup jahe yang kelor. Rasanya enak sekali, itu perlu dicoba juga. Ada Instagramnya Mareja namanya. Yang kedua, Mas Misbah Munir. Ada beberapa teman-teman yang kemarin datang ke sini melihat orangnya yang gendut itu, istilah anak-anak Instagram. Dia kuliah S2 di Agri, yang kalau pulang itu biasanya mampir ke sini jagung-jagung karena sehati lah untuk bicara masalah wirausaha, masalah ke depan bagaimana. Dan nyambung juga dengan saya yang garap parijoto, dianya yang arah emang kemungkinan nanti untuk di agribisnisnya, di pertaniannya. Ada pemuda yang peduli akan pertanian. Itu juga sangat suka. Dia dulu saya pernah tanya, ngapain kuliah di pertanian agribisnis? Ya karena peluangnya lebih besar. Karena sekarang itu banyak yang sudah tidak, mungkin untuk pemuda itu berkurang untuk ketertarikan ke pertanian. Nah, bermula beberapa kali main ke Alamu, melihat aktivitas reseller kami yang keluar masuk, ada transaksi dan lain sebagainya, kemudian memutuskan ikut bergabung memasarkan produk. Sekaligus mengaplikasikan teori yang telah didapat di kampus. Sampai dia dapat aplaus dari dosennya juga. Jadi saat pandemi malah omset pendapatan naik gitu. Jadi Mas Misbah Munir itu kalau Instagramnya Misbah Munir atau Traveler Baper itu ada. Itu mungkin followernya mungkin di atas 10.000 kayaknya. Nah ini ada lagi Mas Wafik. Mas Wafik adalah pedagang peci di salah satu kios di wisata religi. Ini harus saya kasih contoh buat teman-teman biar nanti bisa ngerti yang kami maksud. Karena teman-teman pasti butuh dicontoh nih. Kalau hanya teori-teori mungkin nanti di universitas banyak lah. Nanti atau membaca buku. Cuma ini real data fakta yang terjadi di sekitar saya. Jadi Wafik itu pedagang peci, gak mudeng yang namanya online. Jadi saya ngajari serodok agak kangelan ini. Jadi tim marketing, digital marketing saya nyampe kewalahan ngajari. Tapi kemauannya Mas Wafik untuk ke arah online itu besar sekali. Dia sudah berkeluarga. Jadi di pandemi ini dia membuat brand sendiri, Altoflag atau Altopi karena menjual topi ya, Altof itu. Karena di masa pandemi tidak ada pendapatan, sektor wisata tutup, ya kemudian membuka usaha lewat online dan laris. Jadi di 3 ini semua menggunakan online dan laris.
Itu. Jadi Altov sekarang udah kayak apa ya? Enak online ya. Emang awal-awal sempat putus asa juga. Awal-awal itu sempat putus asa. Nah ini Maktum Clothing Art. Ini salah satu tim kami sih harusnya. Satu tim kami dia untuk pekerjaan utamanya objek muria. Yang mungkin kemarin baca ISK bahwa harganya itu nyampe ratusan juta untuk kartu ojek. Itu karena nggak bisa ngojek juga dia membuat ya anak motor. Jadi anak motor salah satu motor ya motor RX, motor RX yang kebetulan dia ketuanya. Terus baca peluang kenapa nggak buat saja kayak PO gitu. Dia membuat desain terus dan laris juga karena segmennya sudah jelas anak-anak motor dan temanya anak-anak di komunitas itu. Bagus dia ojek. Sekarang juga pesanan terus. Ya ini pada masa pandemi. Terus ini Mas Rizal di Jolanga. Jolanga itu ini teman Semarang. Dia membuat produk kayak ini. Membuat produk kemasan. Jadi kayak lauk dikemas yang diawetkan dengan divakum tanpa pengawet. Dan dia brandingnya non MSG. Di saat pandemi laris sekali dan permintaan sampai membuat sambal, terus ada bumbu dan lain-lain. Itu dibuat kemasan. Nah, orang kan banyak di rumah, terus yang biasanya jajan dia harus masak, ada yang dia belajar masak, ada yang instan pengen beli lauk atau bumbu yang instan. Itu Mas Rizal membaca. Dan sekarang juga sudah membuat kayak empon-empon, rempah-rempah. Buat merek Jolanga itu juga membuat kayak jahe merah dan lain-lain dan laris. Kalau di sana sih Kota Semarang karena emang segmennya menengah ke atas, jadi olahannya non dan harus sehat. Dan yang jelas nggak ada yang enak. Kalau kita kan generasi enak Jolanga. Terus ini, nah ini dulunya Januari Februari ada PKL di Alamo. Terus sempat waktu sebelum pandemi itu ada dia ada tugas kuliah yang harus ini 4 hari atau 5 harinya ada lockdown itu terus di sini bertahan. Ini awalnya tugas kuliah loh. Ini dia membuat tortella apa ya kemarin ada tortella sejelor jahe dan kelor hampir mirip tadi ya dan laris juga. Awalnya yang buat tugas kuliah diseriusi laris juga. Di sisi lain dia sampai sekarang juga menjadi reseller Alamo. Nah ini Gunako. Gunako dari kata Duna. Siapa yang tahu Duna? Duna itu ya untuk orang kalau di Muria itu ada yang jual nih pisang, ganyong dan lain-lain yang diwadahi bambu itu Duna. Dia merek kopi. Apa gitu? Kecilnya bisa makan karena punya jualan di Muria. Jadi masa kecilnya Mas Ridwan ini kebetulan salah satu tim kami juga yang saya akali untuk buat PowerPoint juga sih yang jelas. Jadi Mas Ridwan masa kecilnya itu ibunya jualan pisang kayak olahan-olahan yang secara konvensional pakai Duna itu hasil bumi Muria. Terkena dampak pandemi, merespon hal itu, kemudian lahirlah brand Dunako. Tapi ini berupa kopi. Kopinya juga nggak enak karena nggak ada kopi yang enak. Yang jelas kopi itu pahit ya. Tapi nikmat sekali. Perlu dicoba Dunako. Mungkin Instagramnya sudah ada Dunako. Nah, kayak branding juga. Maktum, kata Maktum dari Mas Agung ini nama ibunya loh. Ini kita balik sedikit masalah ke branding. Maktum, kenapa terlahir nama Maktum? Ini nama ibunya, Maktum siapa gitu. Mama Tum maksudnya. Terus Jolanga ini akronim dari kata ojo melangak. Jadi orang itu jangan dangak, jangan sombong. Di margi Jolanga itu dulunya mbahnya dulu pernah punya warung namanya Jolanga.
sempat vakum terus diteruskan si cucu untuk dibuat branding Jolanga. Gitu. Kalau Tortillas Jelor mungkin ya, terus Dunako itu karena melihat si anak melihat ibunya untuk mengapresiasi itu dibuatlah merek Tambeco ada Dunako, Dunak Kopi, Dunako itu. Sama halnya kayak Mareja ini gabungan dari kata Muria rempah apa itu loh saya lupa. Misbah online shop, Altop itu dari Altoflex, Altopi atau bahasa Arabnya artinya apa ya? Kayaknya kalau tidak salah bijaksana atau apa. Nah, kita berbagi pengalaman perjalanan Alamu. Jadi Alamu ini kalau ini sih lebih ke promosi ya, apa berbagi. Jadi Alamu itu serius menggelutinya di 2017. Kalau sebelumnya itu di 2015 masih eksperimen-eksperimen karena waktu itu masih aktif di social planner-nya untuk aktif di Desa Wisata Colo. Bukan hanya menggarap parijoto, juga kopi muria, batik tulis juga. Batik tulis kami branding Manjing Werni. Kopi muria yang pertama pionir waktu itu adalah kopi muria Wilhelmina. Setelah itu yang saya sendiri adalah sirup parijoto. Jadi awalnya social planner untuk kunjungan edukasi desa wisata. Jadi orang main ke alam, terus pulang bawa oleh-oleh khas Muria, simple seperti itu. Dibuatlah produk atau disuguhi produk itu. Jadi orang datang berkelompok, udah atur jadwal dulu, ada guide-nya, terus ada welcome drink, kopi, getuk, telo, dan lain-lain. Nyampe makan siangnya pecel pakis, nyampe minumnya sirup parijoto. Awalnya seperti itu, dan ternyata pasar terbuka, berpeluang di sana. Jadi awalnya saya itu bukan untuk di materi, karena dulu saya kalau dalam pekerjaan, alhamdulillah ya sudahlah bekerja. Tapi waktu itu masih di bidang jasa fotografi, tukang foto, gitu. Oke, tukang serak sopan, tukang foto. Ya mungkin itu pengalaman modal yang sekarang juga masih nggak sopan juga, kekendelen di situ. Jadi 2017 tanggal 15 kemarin, 15 Juli adalah harlah ketiga. Alhamdulillah masih. Dan 2017 waktu itu adalah sirup parijoto, 2018 penambahan produk untuk inovasi karena sudah lahirnya produsen lain atau dalam hal bisnis kompetitor. Tapi itu bukan masalah karena dalam berkompetisi harus ada lawan. Kalau nggak ada lawan berarti perusahaan itu nggak berdiri, pasti ambruk. Tidak ada satupun perusahaan di dunia ini yang nggak punya kompetitor, pasti punya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita tetap berpikir fresh, positif ke depan. Jadi yang penting bermain cantik, persaingan cantik, tidak ada perebutan, bla 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 dan lain sebagainya. Mungkin untuk lebih ke estetika maupun etika untuk berbisnis. Tahun 2018 saya melakukan inovasi karena adanya kompetitor. Jadi saya melakukan parijoto chips, keripik parijoto, sama jelly candy. Dulunya hard candy yang permen keras. Sekarang karena permintaan pasar, konsumen mintanya, ojo sing atos mas, anakku kelegen, nah, seperti itu. Jadi saya membuat yang jelly, kasih warna-warni tanpa pewarna, dia warnanya juga dari daun. Ada yang ungu itu warna dari buah bit. Jadi alam, kembali ke alam karena alam itu tadi. Dan di pertengahan 2018 juga kami membuat produk baru yaitu keripik pakis. Yang awalnya kalau di Muria itu terkenalnya pecel pakis. Dan di pertengahan 2018, di akhir 2018 ding, itu membuat keripik pakis. Pakis yang sudah tua dicelupin tepung terus digoreng, dah di packing yang sesuai segmen dan laku, alhamdulillah laku sampai sekarang laku. Untuk penjualan ada kenaikan yang signifikan di 2019, ada kenaikan, banyak perbaikan di dalam perjalanan juga melengkapi legalitas. Di 2017 adalah melengkapi legalitas usaha. Waktu itu belum CV, masih seleksi alam muria, masih persorangan. 2018 sudah mulai mengurusi itu. 2018 keluar PIRT sirup, PIRT chip, PIRT jelly candy. 2019 keluar halal MUI. Dan alhamdulillah bertahan bahkan meningkat di sampai hari ini. Dan di masa pandemi kemarin kalau berbagi, alhamdulillah kami sampai penambahan karyawan, sampai penambahan agen reseller, sampai menolak agen reseller, bukan penambahan. Karena teman-teman reseller menawarkan diri, sampai menolak untuk membatasi. Dan
penambahan karyawan sampai ada shift malam, shift siang. Itu sudah terjadi. Kenapa bisa begitu? Yaitu karena sistem sudah dibangun. Kita sudah membaca, kita sering kumpul dengan orang-orang, sering tanya dengan pakar-pakarnya, sekarang sudah dimudahkan belajar lewat YouTube, Google, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Sharing ketemu dengan A, B, C, D, F, G. Dengan kumpul orang baru, berarti ada sesuatu baru yang kita serap. Itu yang terpenting. Jangan sampai ketemu orang baru kita remehkan. Lah, opong paling berwongun itu paling rangan. Jangan. Pasti dia punya kelebihan. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ingat bahwa setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bisa jadi kekurangannya dia, kita yang punya kelebihannya, dan sebaliknya. Kelebihan dia, kita tidak punya, kita bisa mengkloning atau menyedot ilmunya orang-orang sekitar itu. Jadi kita bisa membaca karena industri 4.0. Mungkin teman-teman juga sering mendengar itu, industri 4.0. Tentunya di situ juga kita bukan hanya sharing, tapi yang penting dalam berwirausaha adalah eksekusi. Seperti halnya tadi gila, gali ide, ada ide langsung aksi, itu gila. Tuh. Oh, itu Mbak Sejika, gimana? Tadi udah terjawab ya? Jadi itu mungkin cerita pendek di perjalanan alammu yang tahun ke tahun meningkat di manajemennya, di omsetnya, sampai alhamdulillah pas hari ini bebarengan. Jadi saya akan ingat selalu hari ini adalah pemasangan batu pertama di tempat produksi yang baru di seberang jalan. Pas hari ini, tadi pagi ada tradisi bancaan jadah pasar, itu ada doa-doa yang untuk membuat tempat produksi baru pas hari ini tanggal 20 Juli. Ini masih ada bapak-bapak tukang di seberang. Doakan semoga usaha saya tambah meningkat, tambah bermanfaat bagi banyak orang, dan membangun rumah produksi, rumah mungkin nanti juga menjadi tempat tinggal juga, menjadi berkah. Jadi dan mulai bangun sampai jadi lancar. Doakan teman-teman. Ini kesimpulan yang perlu dihindari dari diri kita mulai sekarang. Toto awake dhewe, toto atine, toto pikire. Ya. Kesimpulan yang harus dihindari adalah ragu pada diri sendiri. Nek kalian ragu, bisa jadi Tuhan pun ragu untuk ngasih rezeki. Makanya terkadang ada banyak yang bilang bahwa dongo sing mantep le. Nah itu bukan hanya kata-kata di bibir saja. Dengan kita ragu, mamang, ya wes, nggak akan terjadi. Jadi hindari ragu pada diri sendiri. Toto atine, niatnya apa, madep-mantep, lillahi ta'ala, niat ibadah, apapun yang kalian lakukan, entah sekolah, entah entrepreneur, entah nanti bekerja ikut orang, yang terpenting adalah mantep, hindari ragu pada diri sendiri. Ini yang sering saya ucapkan, takut gagal. Ini udah penyakit bawaan kita. Mungkin mungkin karena didikan lingkungan dan lain-lain. Tapi saya yakin teman-teman peserta di sini tetap berani semua. Gitu. Jangan takut gagal. Makanya moto saya itu sering, habiskanlah kuota kegagalan. Padahal itu juga copas dari teman saya sih. Jadi habiskanlah kuota kegagalan. Gitu. Hindari teman yang negatif thinking. Bukan saya melarang loh ya. Bukan melarang kumpul teman sing koyo ngono, ndak. Bukan itu. Maksudnya hindari itu ada perbincangan yang perlu kita hindari di sana. Jadi kumpullah dengan orang-orang yang berpikir positif, mikir ke depan, apa yang kita bicarakan, hindari banyak gibah. Wes gak perlu bahas-bahas COVID, gak perlu. Bagaimana cara menyelesaikan COVID ini yang terpenting. Cari solusinya, gak usah membahas masalahnya. Ngeceh-ngeceh waktu, ngeceh-ngeceh pikiran, marai wong pikiran rak karuan. Itu hindari teman-teman yang negatif thinking.
Dan seandainya kumpul dengan teman seperti itu, diem. Tuh. Tapi bagaimana kita berpikir ke depan, musibah ini cepat selesai, dan kita bisa menemukan ide-ide di saat musibah, hikmah. Ambil sisi hikmahnya, teman-teman itu harus ambil sisi hikmahnya. Dan yang keempat, biasanya ini teman-teman mesti banyak alasan. Ayo mulai usaha, agak ada modal, bardingi modal, ke usaha apa ya? Bob Sadino pernah bilang gitu. Jadi biasanya teman-teman mindset, kalau orang yang sudah banyak alasan itu, dah ikut kerja orang saja, atau daftar Grab, atau daftar ojek online lah, itu udah jelas. Jadi kalau kita berentrepreneur, jangan banyak alasan. Dah lakukan saja, nggak ada salahnya kok kita lakukan saat ini. Sampai kapan? Seandainya kita lakukan saat ini juga lebih cepat untuk kita menggapai cita-cita. Cita-cita dalam hal ini bukan bicara kita sukses atau tujuan, bukan. Orang itu tidak akan ada cukupnya. Tidak ada orang ada cukupnya. Jadi gapai cita-cita. Setidaknya itu bermanfaat bagi banyak orang, itu yang penting. Membahagiakan orang tua nomor satu. Dengan kita berentrepreneur, mendapatkan ada income yang masuk, bisa beli jajan sendiri, yang rokok beli rokok sendiri, yang kuota sendiri, beli bensin sendiri, itu sudah banget membantu orang tua. Bukan hanya menjadi pahlawan yang awal-awal bahwa rebahan di rumah adalah pahlawan. Benar, tapi maksudnya ya bukan itu, teman-teman. Rebahan itu ya kita bagaimana positif, berarti membantu orang tua di rumah, setidaknya bantu ngepel, nyuci, ngepel kamarnya sendiri, nyuci bajunya sendiri, itu sudah membantu orang tua loh. Terus setidaknya mencari hal positif, belajar masak, belajar membaca lingkungan, apa yang perlu kita kembangin, apa permasalahan lingkungan ini yang harus kita selesaikan. Tuh. Yang kelima adalah hindari, jangan sok-sokan menyenangkan banyak orang. Biasanya kita itu apa ya? Terkadang contoh kecil lah, kita diajak kumpul, terus ya apa ya, kita solid sama teman kayak gitu loh. Jangan sok-sokan seperti itu. Kan kita bukan pemuas kan. Jadi jangan. Jadi jangan mencoba menyenangkan banyak orang. Tapi niatkan semua orang itu bermanfaat bagi banyak orang, itu yang terpenting. Karena manusia gajah mati meninggalkan apa? Manusia mati meninggalkan apa? Itu yang terpenting. Dosa kita sudah banyak, setidaknya kita hidup bermanfaat bagi banyak orang. Otomatis akan mengurangi dosa-dosa kita. Terus yang 6, tidak enakan. Biasanya wong Jawa itu sudah culture bahwa orang Jawa itu orang enakan, ewoan. Kalau bisnis jangan gitu. Bisnis is bisnis. Bukan kita kaku-kaku amat loh. Kita bisa membedakan. Contoh, katakanlah teman saya beli sirup saya, pas kebetulan bawa anak. Kalau beli ya transaksi kita beli aja. Dene kita nyangoni anaknya itu sudah beda. Jadi bisa membedakan itu. Atau mungkin, harga sirup berapa, Mas? Teman kita, katakanlah, 50.000. Mungkin setelah dikasih 50.000, wes karo awakmu semene wae. Nah, seperti itu juga bisa. Jangan, wes agar gowo, ora usah, ya rugi kita bisnis seperti itu. Karena dalam bisnis itu sudah banyak yang terlibat, karyawan yang butuh digaji, perut yang butuh diisi, manajemen yang jelas, itu. Jadi hindari tidak enakan. Saya kira juga teman-teman yang lain sudah banyak yang mengerti antara profesional kerja itu yang bagaimana. Bisnis is bisnis ya. Tuh. Terus banyak lagi harusnya. Jadi ini kayaknya sudah selesai. Paling penambahan adalah jika kalian melakukan bisnis, jangan lupa bisnis plan-nya. Punya ide buat bisnis plan, pitching atau competition, ya kan? Bisnis. Dan yang terpenting adalah BMC. Mungkin teman-teman yang belum tahu BMC atau mungkin nanti tanya kepada Bapak dosen pembimbing, BMC itu apa? Mungkin kalau sudah ada mata pelajaran itu, bagus. Itu juga penting. BMC adalah bisnis model kanvas yang membahas model bisnis kanvas yang disajikan dalam bentuk visual berupa bisnis kanvas untuk mempermudah yang dijalankan, untuk
sudah dipahami. Itu ada 9 sektor, ada yang bilang 10. Segmennya jelas, key partnya jelas, value-nya jelas, itu ada di BMC semua. Jadi kita mencoba menggarap BMC. Itu terpenting karena di semua perusahaan besar itu menggunakan BMC, Business Model Canvas, yang perlu kita membuat pitch deck, kita bisa pitching karena ketemu dengan investor, ketemu dengan mitra bisnis, itu juga penting. Belajar situ. Banyak sekarang Google yang sudah mengulas itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kayaknya lebih dari 15 menit ya. Hampir 1 jam ya. Maaf loh. Kasih kan. Hampir 1 jam. Gak masalah sih. Gak apa-apa ya. Karena kasihkan kayaknya. Tidak apa-apa. Masalah entrepreneur itu emang saya menggebu-gebu. Maaf loh. Emang sengaja. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin saya cukupkan. Bila ada kata-kata yang kurang atau kurang berkenan itu memang sengaja biar kalian berkesan, dan kalau ada kurangnya biar ada kurangnya, nanti biar membuat acara lagi seperti ini, kita sering-sering lagi. Tetap saya akhiri untuk ini. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah saya jawab mungkin sepengalaman saya maupun pengalaman yang pernah dilewati teman-teman saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Trian, materinya sangat luar biasa dan semoga bermanfaat untuk kita semua tentunya ya. Mengulas sedikit tadi, poin-poinnya sangat menarik ya, dari 5 itu, dari mulai kita tujuan wirausaha sampai menghindari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperlukan gitu kan. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nanti Mas Trian akan menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Saya berikan 3 pertanyaan untuk teman-teman. Caranya adalah belum saya mulai ya. Sabar teman-teman. Ini antusiasnya luar biasa sekali ya. Ya nanti buat kelas lagi, nggak apa-apa. KKN 11-11 harus beda loh. Siap itu Mas. Siap. Ya, ini sepertinya sudah ada yang mau bertanya. Langsung saja, pertanyaan pertama saya ajukan kepada Mbak Zahrotul Farda. Silakan pertanyaannya. Yang sudah raise hand tadi? Mbak siapa? Mikrofon Mbak Zahrotul. Mikrofonnya hidupin lagi Mbak Zahrotul. Ya. Ya. Bisa mendengar suara saya? Ya, Yuk. sudah. Saya mau bertanya gini, Bu Wildan. Salah satu strategi terpenting UMKM untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah formulate RX strategis, atau yang biasa disebut dengan mempelajari cara menghasilkan strategi yang tepat, mengeksekusi dan mengevaluasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lantas, bagaimana cara mengevaluasi secara berkala tersebut sesuai dengan bidangnya? Terima kasih. Mbak Afif bisa mendengar tadi? Agak putus-putus tadi. Maaf, putus-putus tadi ya. Bisa diulangi lagi? Iya. Pelan-pelan ya, Mbak. Ya. Salah satu UMKM untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah dengan mempelajari cara menghasilkan strategi yang tepat, mengeksekusi,
serta mengevaluasi secara berkala sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara mengevaluasi secara berkala tersebut sesuai dengan bidangnya? Ya, coba saya ulangi pertanyaannya ya. Mengenai UMKM ini ya Mbak ya. Ya, Ketika mereka untuk cara bertahan, strategi, baik itu dari strategi, eksekusi, sampai evaluasinya itu bagaimana? Seperti itu? iya Mbak. Oke, langsung jawab, Mbak Afif. Oke, langsung kami jawab ya. Jadi gini, Ya. UMKM itu sifatnya fleksibel. Itu menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, teman-teman saya. Banyak kok UMKM yang awalnya itu membuat kayak kerajinan craft, banting setir ke olahan pangan. Banyak sekali. Dan sekarang juga, karena UMKM itu sudah terdidik, sudah terbiasa dengan geblengan-geblengan. Jadi ada saat yang strategi itu datang di saat itu juga. Banyak sekali yang mereka banting setir. Ada pembatik dari teman saya yang dari Semarang yang sekarang malah kayak buka pesanan catering. Cuma sebagai UMKM seperti saya adalah leadernya yang dibutuhkan. Jadi strategi leader itu memang kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi kita sharing dengan teman-teman. Kumpul dengan teman-teman yang lebih mengerti. Tanya, jangan takut tanya. Nggak usah gengsi, kalahkan gengsi. Jadi UMKM dari dulu adalah bersifat fleksibel. Kalau perusahaan besar mungkin dengan adanya pandemi ada beberapa yang pengurangan karyawan, bahkan ada beberapa yang gulung tikar loh. Tutup banyak sekali. Itu perusahaan yang besar. Kalau UMKM fleksibel sekali. Jadi menurut saya tinggal si leadernya itu tadi, si UMKM-nya tadi yang memegang itu. Sama halnya saya dengan adanya pandemi sirup parijoto, saya juga ada penambahan teh parijoto. Awalnya untuk disediakan orang yang menolak gula, karena sirup parijoto pakai gula, jadi di situ persiapan untuk mengangkat imunitas karena antioksidan yang tinggi, imunitas tubuh, juga saya membuat teh. Dan di masa pandemi waktu itu pas bebarengan momentum bulan puasa, kami juga membuat produk yang branding Buya Rasa itu, membuat produk roti, jajanan bodo, cuma bedanya di kami adalah tetap dengan menggunakan parijoto. Mungkin brownies parijoto, ada nastar dengan selai parijoto, seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita, Mbak. Ya, Rodol. Jadi strategi. Terus masalah evaluasi harus setiap hari. Kalau teman-teman UKM pasti lah. Kalau kita sering kumpul dengan teman-teman yang positif, pasti cepat kok kita berpikirnya. Pasti cepat. Nggak mungkin enggak. Jangan hanya gini loh. Kita kumpul jangan hanya orang yang mudah putus asa, geresah. Lah wes pandemi ini malah aku ra iso mangan ngene iki. Jangan. Dengan adanya pandemi bagaimana kita mikir fokus ke depan untuk entah banting setir, entah apa. Bisa fleksibel banget. Atau kalau pinter membuat konten kreator, buat aja. Membuat mungkin kalau olahan pangan, membuat tutorial memasak di YouTube, pasti ditonton orang. Bermanfaat juga, tidak ada ruginya juga. Setidaknya bisa mengasah lagi sih, lebih diasah. Mungkin itu kalau untuk strategi maupun evaluasi yang dibutuhkan UMKM. Paling enak UMKM ini banyak yang malah justru malah naik. Kalau turunnya sih malah hampir jarang sih. Kalau UMKM yang saya tangkap dari teman-teman Jawa Tengah loh, UMKM Jawa Tengah. Itu Mbak Zahrotul, apakah sudah bisa menjawab? Ya, mungkin itu dari saya. Bagaimana Mbak Zahrotul? Ya. Oke ya, siap. Pertanyaan yang kedua. Ya. Untuk teman-teman menghidupkan Raisenia yang ingin bertanya, di aplikasi titik 3, pertanyaan selanjutnya. Oh ya, Mbak Jessica.
Mbak Jessica, untuk pertanyaannya. Oh, aduh, Ya, pertanyaan kok. Pertanyaan silakan Mbak Jessica. pertanyaan saya yang tadi yang pertanyaan dari chat ya, Mbak. Oh, yang di room chat Saya itu yang ya. di chat ya, adakah sistem ada untuk mendukung tujuan Anda strategi entrepreneur dalam meningkatkan produktivitas pemuda di tengah COVID? Dan apakah wabah virus COVID-19 akan berakhir dalam waktu dekat? Itu aja sih. Ini berarti adakah sistem yang ada untuk mendukung tujuan Anda? Itu ya, berarti tujuan saya, sistem saya maksudnya, atau gimana? Ya, sistem dari entrepreneurnya dan Ada nggak gitu ya? dari iya. Jadi gini, Mbak Jessica, COVID ini adalah musibah yang mungkin di teman-teman UKM maupun perusahaan besar juga, bahkan di pemerintah juga kaget dengan adanya musibah ini, yang kita juga nggak ada persiapan kalau akan ada musibah. Jadi kalau untuk sistem, ya kita sistemnya emang Kak, fleksibel. saya boleh screenshot ya, Kak? Kak, saya boleh screenshot ya, Kak? Yang maksudnya? Saya boleh screenshot nggak, Kak? Screenshot wajah Kakak sama aku gitu. Oh, boleh, boleh. Oh, ini perlu saya, nggak topi saya ini. Nggak usah, Kak. Yuk, nggak apa-apa, screenshot aja. Udah. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Jadi itu sih, kalau menurut saya untuk strategi meningkatkan produktivitas pemuda, ya kita bersama-sama dari diri kita dulu. Mau nggak meningkatkan pola pikir kita, hati kita untuk ke arah sana. Kalau masalah wabah, berakhir sampai kapan, berdoa saja secepatnya. Cuma kalau dampak ekonomi, kalau menurut saya, itu setidaknya pasti 2-3 tahun itu pasti masih terasa. Dampak karena adanya pandemi, katakanlah ini sudah selesai bulan ini, 2 tahun ke depan lah, itu masih kita merasakan dampak secara ekonomi lah, secara global. Jadi kita pinter-pinternya untuk mulai sekarang bagaimana secepatnya ambil sikap tegas, bersikap untuk berentrepreneur, apapun itu. Sekarang udah mudah entrepreneur itu. Membuat platform kayak online, itu sudah entrepreneur menurut saya. Jadi kalau kita berani enggak, mau belajar di sana enggak, di hikmah yang baru ini kita memakai Zoom. Emang sebelumnya kita sudah pakai Zoom, mengaku aja pakai Zoom saat pandemi, ya kan? Hikmahnya ada, kita bisa berkomunikasi, tidak harus teman-teman mahasiswa datang ke Alamu untuk sharing di rumah sambil ngopi, mungkin kalau saya gitu, sambil ngerokok, cuma ini ngerokok depan kelas gitu. Jadi pasti ada hikmahnya kalau kita bisa memanfaatkan situasi yang ada. Itu sih menurut saya itu. Jadi berdoa saja kita bareng-bareng bahwa musibah ini cepat selesai, cepat berlalu, ekonomi dunia kembali lagi semula, bahkan meningkat, dan setidaknya mindset kita, paradigma kita akan berubah yang lebih baik. Itu yang terpenting dengan adanya ini. Itu. Mungkin sudah bisa menjawab, Mbak Jess. Nanti jangan lupa diupload untuk selfie-nya ya, di tag. Ya, itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk peserta terakhir, silakan Mas Zainul Ibad untuk mengajukan pertanyaannya. Ini untuk pertanyaan terakhir ya. Silakan Mas Zainul Ibad. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mas Triman, Mas Tri. Ya, enggak apa-apa. Emang Tri juga cowok. Mas Ibad. Maaf ya, Mas ya. Itu reaksi nama. Oke, saya ingin menanyakan Mas, ini kan tadi kan mengenai tentang apa ya? Strategi entrepreneur dalam meningkatkan. Nah,
kan tadi kan Mas Tri kan menjelaskan panjang lebar tentang UMKM. Nah, yang saya tanyakan ini Mas, apakah UMKM itu melulu pada makanan gitu loh Mas? Apakah UMKM itu melulu pada makanan? Terus apakah kalau bisa dikatakan UMKM enggak orang yang sedang menggarap atau mengolah jahe merah ini Mas? Ini kan di musim pandemi ini kan jahe merah kan sangat banyak sekali, sangat tinggi gitu loh Mas, suara yang meluncur di dunia digital. Mungkin itu Mas yang saya tanyakan. Oke, Mas Zainul Ibad. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa UMKM itu bukan hanya kuliner ya. Ada yang dari kerajinan itu juga UMKM. Jadi kaitannya dengan kita membuat ada ide, terus membuat sesuatu atau produk. Produk dalam hal ini bukan hanya produk makanan. Jadi produk solusi apapun itu. Mungkin contoh tadi yang pertanyaan kedua tentang menggarap jahe. Menggarap jahe lebih ke apa? Pertaniannya kah atau membuat produknya? Kalau emang itu di pertanian, ya maksudnya dia di pertanian. Kalau dia emang di produknya, entah di serbuknya, jahe instannya, maupun jahe gepreknya, yang jadi produk dan manajemen jelas itu UKM saya. Cuma kalau UKM itu ada beberapa subsektor sih yang jelas itu. Bukan hanya di kuliner atau pangan. Cuma kebetulan saya itu di kuliner yang sekarang. Cuma saya juga ada UKM batik Manjing Werni. Tadi di awal sudah dijelaskan sama Mbak moderator, Mbak Afif, bahwa saya sendiri ya, tadi nggak saya masukkan di CV. Jadi saya ada batik tulis Manjing Werni, itu juga UKM. Gitu. Jadi, cuma di sini, karena apa? Kenapa saya lebih menekankan di sini lebih ke makanan? Karena yang naik saat ini ya nggak terganggu dengan COVID dan lain-lain itu di bisnis kulinernya. Karena banyak teman kami yang di kerajinan, di itu ada penurunan. Karena kebanyakan kalau kerajinan itu kan mereka jual di tempat wisata. Kebutuhan kayak gitu kan koleksi atau apa, itu pasti berkurang. Mau tidak mau pasti berkurang karena orang akan meminimalisir mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang mungkin lebih ke apa ya, skala prioritas lah. Tuh. Jadi UMKM tuh ada beberapa subsektor. Cuma kalau ini kan karena kita temanya aja bahwa kita itu meningkatkan produktivitas pemuda, lebih menyemangati. Mungkin untuk teman-teman kalau mau pengen buat produk, saat ini yang tepat adalah mungkin emang produk olahan pangan atau olahan yang menyehatkan mungkin. Kita kaya dengan empon-empon atau rempah-rempah atau jahe dan kawan-kawannya. Kita dijajah Belanda, Portugis juga karena kekayaan rempah-rempahnya loh. Kenapa kita sebagai orang Indonesia nggak melakukan itu gitu loh. Jadi tadi Mas Zainul bilang bahwa sedang menggarap jahe merah. Bagus, saya setuju sekali. Tapi dengan cara, mungkin tips dari saya sedikit yaitu jangan lupa dikasih nama. Jadi sebuah produk itu diibaratkan kita punya anak. Kalau Mas Zainul mungkin kalau masih berjaga mungkin belum pernah ngerasain anak. Yaitu katakanlah kalau kita mempunyai produk, ibaratkan itu sebuah anak yang kita, anak kan kalau bisa kan kasih nama yang baik, penuh harapan-harapan. Berilah merek atau terdengar, nah itu masih sebat. Terus cek aja nama, mungkin branding yang lebih menjual lah, yang lebih mudah. Terus selain itu yang packagingnya juga dipikirkan lebih apa ya, karena segmennya kan tadi mungkin kalau di PMC jelas segmennya siapa, di packing yang keren lah, bukan apa ya, bukan yang mahal, bukan, keren menurut Mas Zainul. Terus setelah itu dalam perjalanan yang penting pasarnya sekarang online kok, harus ditaruh di toko. Kita mungkin memaksimalkan sosmed, memaksimalkan marketplace. Oh ya, pesan satu lagi buat teman-teman semua, buatlah media sosial yang khusus
bukan yang kita ale-alenan lah, yang khusus untuk membuat hobi kita ataupun produk kita. Itu yang terpenting, karena itu adalah toko gratis yang kalau kita garap akan bisa menghasilkan banyak hasilnya. Sak sope-sope awan yang followernya akeh, bisa didol akune kan, seperti itu. Jadi belajar di situ, mungkin ada nanti kelas di bidang marketing juga bisa nanti. Yang penting kasih nama, terus desain yang bagus secara estetika lah. Terus dalam perjalanan nanti kalau besar, motivasinya itu besar. Perusahaan mungkin dimulai dari karena adanya pandemi, sampingnya lain, besarkan. Itu anak kita besarkan nyampe disekolahkan yang tinggi. Itu yang terpenting. Itu. Terus apa ya? Nanti terkait masalah legalitas dalam perjalanan. Nanti bisa terusin. Pemerintah sekarang juga banyak fasilitasi dari Dinas UMKM, Industrian gitu, PMK. Mungkin sudah bisa menjawab Mas Zainul Isbat. Bagaimana Mas Zainul Ibad? Atau ada yang ditanyakan lagi? Tanggapannya? Ya, terima kasih Mas Tri atas masukannya. Saya sangat sekali Mas. Karena saya juga ini baru mau memulai dulu Mas. Dan juga di awal-awal juga sudah banyak orang-orang yang gimana ya, ngeremehkin loh Mas bahasanya, tapi saya biasa aja lah, kita tetap pada kita berjalan dulu, kita buktikan, baru kita kasih tahu kepada mereka gitu kan Mas. Nah itu loh maksudnya, diremehkan itu untuk memotivasi kita. Dulu saya juga seperti itu, membuat sirup, itu malah jahe banyak yang sudah kenal. Ini mau berbagi sedikit lah. Dulu saya membuat sirup itu semi diremehkan sama beberapa orang. Mau dijual tangkenan aja udah mahal, udah laku, ngapain buat sirup. Tapi ya itu tadi saya pengen membuktikan, malah justru saya semangat di situ. Itu ke arah positif. Yang penting kita berpikir positif aja. Nanti toh Gusti Allah itu Tuhan akan memberi yang positif. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Yang terpenting lagi Mas Isbat dan buat teman-teman semua, kalau mau melakukan atau mengawali usaha, izin orang tua, restu, khususnya restu ibu. Karena restu orang tua adalah, nah itu kan ada dalilnya. Saya bisa harusnya, cuma ya pura-pura nggak bisa di sini. Padahal saya lupa dalilnya. Kayaknya apa? Birrul Walidain. Nah, Birrul Walidain. Pokoknya itulah. Itu, dan jangan lupa selalu berbagi pengalaman, berbagi tenaga kepada sesama. Yang penting itu kita bermanfaat bagi orang lain. Terus taburkan aura-aura positif, ajak orang-orang berpikir positif. Ya, biar positif, biar Allah pun memberi kita hal-hal yang positif. Itu Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baiklah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mas Trian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Materinya sangat menarik, banyak motivasi yang pertama yang bisa kita dapatkan di sini. Terus kemudian menyadarkan kita untuk terus dan tetap produktif, tentunya ya. Terus kemudian bagaimana kita menghadapi lingkungan, seperti tadi yang sudah ditanyakan oleh Mas Zainul Ibad. Sepertinya kita menemukan hal-hal yang selalu akan orang lain remehkan. Jadi teruslah bermanfaat itu. Terus kemudian tadi pemateri juga sudah menyampaikan poin-poin pentingnya. Itu ada 5 poin penting. Yang pertama dari bagaimana tujuan kita untuk berwirausaha. Apakah hal tersebut hanya untuk sekedar mencari uang atau ada motif lain di sisi belakangnya, itu seperti kita harus bermanfaat untuk orang lain. Kemudian jangan takut untuk mengambil resiko. Karena resiko itu akan ada dan peluang itu juga ada. Jadi ketika kita takut untuk mengambil resiko, maka peluang yang ada di depan kita itu sepertinya juga tidak akan terlihat. Nah, kemudian kita harus berani, yaitu tadi berani untuk mengambil resiko, juga berani untuk mengambil peluang yang ada. Seperti itu, Mas Trian ya. Terus kemudian saya mengambil quotes yang menarik dari Mas Trian untuk closing statement kita pada siang hari ini. Untuk kita memulai sebuah
apapun itulah, bukan hanya untuk entrepreneur ya, tapi apapun itu teman-teman, kita tidak boleh bukan menghindari, tidak usah menyenangkan orang lain, tapi bagaimana cara kita untuk bermanfaat untuk sekitar. Tuh. Ya, itu tadi seminar yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemudian kita sebagai pemuda tentunya harus tetap produktif ya. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tidak bosan untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara seminar kali ini. Terus kemudian kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini sebaik mungkin, walaupun masih ada kurangnya tentunya pastinya. Dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada salah-salah kata atau menyinggung apapun itu. Saya selaku moderator undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya, sebelum teman-teman live dulu, yang sudah isi Google Form untuk mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk presensi ya, ditunggu. Yang sudah presensi, teman-teman boleh langsung live. Presensi masih kita tunggu ya.